Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam kondisi pandemi. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur dan orang yang tidak putus untuk selalu berdoa agar kondisi seperti ini cepat berlalu dan kita semua dapat kembali bertatap muka belajar di sekolah. Pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi yang ada di kelas 12, yaitu bab 2 tentang menikmati cerita sejarah. Adapun capaian yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti, yang pertama itu kita dituntut untuk kita mampu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan maupun tulisan. Juga kita mampu untuk mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Baik, namun sebelum lanjut ke materi pada bab 2 ini, Ibu sedikit mereview materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi pengertian dari surat lamaran pekerjaan sendiri teman-teman, bahwa surat lamaran ini merupakan surat lamaran atau pengajuan diri yang ditulis oleh seseorang untuk atau guna memperoleh sebuah pekerjaan. Tentunya surat lamaran pekerjaan ini merupakan hal yang sangat penting kita miliki sebagai pelamar ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan atau ingin menjadi sebuah karyawan di sebuah perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dari awal Ibu sudah menyampaikan bahwasannya tidak ada perusahaan yang menolak pegawai dikarenakan salah dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Namun di sini kita sudah belajar bagaimana cara sistematika atau penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Mengapa kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Sama halnya ketika kita mengetahui hal yang baik di dalam agama kita, tapi kita sadar bahwa yang kita lakukan memang sudah baik, tapi ada yang lebih baik, kenapa kita tidak melakukan yang lebih baiknya? Gitu ya. Di sini Ibu kembali diingatkan bagaimana penulisan atau sistematika penulisan lamaran pekerjaan. Baik, yang pertama ada tempat dan tanggal. Ya, jadi tempat dan tanggal ini ditulis di pojok kanan. Ya, ditulis di pojok kanan dengan setelah kota diberi koma. Untuk bulan itu tidak menggunakan angka tetapi menggunakan huruf. Di akhir tahun tidak menggunakan titik karena bukan kalimat. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lampiran dan perihal, kata lampiran dan perihal tidak boleh disingkat menjadi lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Jadi semisal lampirannya tuh 2 lembar, jadi enggak angka 2 terus lembar, tapi ditulis 2 DUA lembar. Seperti contoh di sini ada lampiran 4 lembar, perihal pemberitahuan. Kalau misalnya lowongan pekerjaan berarti perihalnya surat lamaran pekerjaan. Alamat surat. Nah, untuk alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Jadi ketika kita akan membuat alamat surat, cukup kita menuliskan yang terhormat
tujuannya untuk siapa, jalan dan kotanya gitu ya. Jadi yang terhormat, misalnya di sini ada manajer sukses mandiri jalan, tuh jalannya ditulis ya JALAN, tapi tidak disingkat menjadi JLN atau JL titik, tidak, tapi ditulis lengkap jalan. Usahakan tidak terlalu panjang, jadi tidak perlu, dalam arti tidak perlu ditulis RT RW-nya gitu kan, kecamatan, kabupatennya nggak perlu, jadi langsung aja misalnya Jakarta atau Cianjur. Selanjutnya salam pembuka. Nah, di sini kebanyakan surat itu menggunakan dengan hormat. Kenapa? Karena kita melihat belum tentu orang yang menerima lamaran kita ini merupakan orang beragama Islam, sehingga sepakat untuk surat lamaran ini ketika kita belum mengetahui pimpinan perusahaan itu Islam atau bukan, maka yang digunakan itu adalah dengan hormat. Tuh ya. Nah, dengan hormat ini ada dua tipe. Yang pertama ada langsung dilangsungkan dengan hormat berdasarkan itu. Nah, ini yang dianjurkan. Ada juga yang dengan hormat koma di bawah berdasarkan gitu ya. Jadi yang pertama ini yang poin pertama ini sangat dianjurkan seperti itu, dan yang poin kedua juga masih tetap bisa digunakan. Jadi mangga silahkan kalian boleh menggunakan yang mana saja. Nah, untuk isi ini terbagi atas 3 ya. Ada paragraf pembuka, ada ada isi surat, ada paragraf penutup. Nah, tadi untuk paragraf pembuka ini kita mencantumkan dari mana kita mengetahui lowongan tersebut, posisi apa yang ingin kita lamar, juga buat pernyataan bahwa kita akan melamar gitu kan. Terus ada isi. Nah, di sini kemarin Ibu sedikit lupa tersampaikan. Di dalam isi ini terdapat identitas diri kita, yang mana penulisan dari identitas diri kita ini untuk awal tidak menggunakan huruf untuk identitasnya ya, tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya misalnya nama, N-nya itu kecil, nama titik 2 baru misalnya Wiwi, W-nya besar. Begitupun ke bawahnya untuk alamat, terus pendidikan terakhir, terus nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor telepon juga ini merupakan hal yang wajib kalian cantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan, terlebih di dalam isi. Kenapa? Karena khawatir surat lamaran kita sudah terpenuhi dan kita layak untuk bisa diterima di perusahaan itu, namun tidak ada nomor yang bisa perusahaan hubungi gitu, sehingga hangus sudah gitu ya. Dan yang terakhir yang keenam, salam penutup. Nah, dalam penutup kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Ya, di sini kita sedikit mempedekkan diri gitu ya, bahwa kita layak, kita siap untuk berkontribusi, kita siap bekerja total dengan potensi, dengan kemampuan yang kita miliki. Cuma di sini tidak boleh kita sebagai pelamar itu memohon atau bahkan merendahkan diri untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Yang terakhir ada nama identitas. Nah, ini ditulis di pojok bawah kanan ya teman-teman, ditulis di pojok bawah kanan. Nah, jangan lupa diberikan tanda tangan si pelamarnya gitu ya. Yaitu untuk materi bab pertama. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Semoga banyak ilmu baru yang bisa kalian dapatkan, khususnya tentang lamaran pekerjaan yang nanti ini merupakan akhir perjuangan kalian gitu ya. Setelah lulus nanti kalian ingin melanjutkan bekerja gitu. Terlebih kalau misalnya cita-citanya ingin sekolah lagi, ya lamaran kerja ini masih belum bisa digunakan. Tapi ketika sudah tamat sarjana nanti
kalian kembali dituntut untuk membuat surat lamaran pekerjaan ini. Baik teman-teman, kita masuk ke materi bab 2, yaitu tentang cerita sejarah. Ya, ini pengertian dari teks sejarah. Jadi, teks sejarah ini adalah teks yang memuat urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Nah, jadi teks sejarah ini sebuah bacaan atau sebuah tulisan yang di dalamnya itu berisikan urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu apa? Masa yang bukan hari ini, bukan besok, tetapi masa yang sudah terjadi, baik kemarin, baik 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu. Pokoknya waktu yang memang sudah berlalu, yang benar-benar terjadi. Nah, jadi tidak ada rekayasa ya, serta memiliki nilai sejarah. Nah, jadi di samping tadi peristiwa, ada urutan peristiwa, kita bisa mengambil nilai atau pelajaran hidup dari cerita sejarah tersebut. Jadi ketika kita membaca sebuah teks sejarah, membaca sebuah cerita sejarah, tentu kita mampu mengambil nilai-nilai pelajaran yang ada di dalam teks sejarah tersebut. Bisa dipahami sekali lagi bahwa teks sejarah ini merupakan tulisan, bacaan, sebuah teks yang di dalamnya itu berisikan urutan peristiwa yang mana kejadian itu terjadi di masa lampau, masa yang sudah benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Sekarang masuk kepada ciri-ciri teks sejarah. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Nah, apa kronologis ini? Jadi di dalam teks sejarah ini peristiwanya itu runtun gitu ya, dari mulai terjadi, timbul masalah, awal mula terjadi peristiwa, timbul terus bagaimana puncak permasalahannya, terus di akhir bagaimana akhir ceritanya gitu ya, jadi runtun. Terus yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Kemarin kita sudah belajar mengenai konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung atau penghubung kata. Kata penghubung kata temporal, yaitu berhubungan dengan waktu. Seperti contoh saat, pada, ketika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berisi fakta. Jelas tadi ya, karena benar-benar terjadi. Di dalam pengertiannya dijelaskan bahwa teks sejarah itu benar-benar terjadi, berarti isinya itu harus fakta. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam teks sejarah, kita bisa menggunakan rumus. Kalau di dalam bahasa Inggris ada 5W1H, yang what, why, when, where, who gitu kan. Atau di dalam bahasa Indonesia bisa disingkat menjadi adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana peristiwa sejarah itu dapat terjadi. Itu ya, jadi ada 3 ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis, berarti kronologis itu runtun peristiwanya. Ada konjungsi temporal, konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, berisi fakta. Untuk memudahkan kita mengetahui isi dari teks sejarah tersebut, kita bisa menggunakan rumus adik Simba atau 5W1H. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, yang ketiga ada orientasi. Orientasi sendiri memiliki arti sebagai bagian pengenal atau pembuka dari teks sejarah. Ya, sebetulnya di dalam teks strukturnya tuh sama aja. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Hanya saja yang membedakan itu bahasanya.
Untuk di teks sejarah ini bahasa yang digunakan yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi ini balik lagi merupakan pengenal atau pembuka dari teks sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa di sini adalah bagian yang berisikan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Nah, urutan peristiwa di sini sudah masuk kepada bagian si peristiwa itu mulai terjadi gitu ya. Kalau tadi orientasi baru hanya sebatas pembukaan saja, pengenal dari sejarah tersebut, sedangkan urutan peristiwa ini sudah masuk ke dalam peristiwa yang terjadi, sehingga sudah mulai bisa diurutkan kejadiannya sesuai urutan peristiwanya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini bagian akhir dari teks sejarah yang mana berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, reorientasi ini sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Diserahkan kepada si penulis teks sejarah tersebut. Jadi kalau misalnya secara lengkap strukturnya itu ada 3, ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi. Tapi jika hanya terdapat 2 struktur saja, ada orientasi, ada urutan peristiwa, itu juga sudah termasuk ke dalam teks sejarah atau teks cerita sejarah. Bisa dipahami ya? Kita masuk tugas pertama. Jadi nanti teman-teman boleh kunjungi kunjungi web pada dmc.sch.id, terus buka di kelas 12 gitu ya, buka pada halaman tugas 1 pada bab 2. Setelah itu kalian baca teks sejarah mengenai Raden Ajeng Kartini, sosok gigih perjuangkan emansipasi wanita, pahami isi dan alur ceritanya. Setelah itu kalian analisis struktur yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi orientasinya atau awal cerita atau pembuka cerita atau pengenalan cerita, terus ada urutan peristiwanya, itu sudah masuk ke bagian kejadian atau peristiwa itu terjadi, sejarah itu terjadi. Dan yang ketiga reorientasi. Untuk reorientasi jika memang di dalam teksnya tidak ada, tidak perlu dipaksakan untuk dicantumkan gitu ya. Seperti biasa hasil kerja dikirim berupa foto melalui WhatsApp group, melalui WA, mohon maaf kirim WA Japri ya, Japri di Japri. Untuk batas terakhir pengumpulan hari Kamis pagi hari sebelum pembelajaran selanjutnya dimulai. Gitu ya. Jadi tugasnya, inti dari tugasnya analisis atau identifikasi struktur cerita sejarah yang ada pada teks Raden Ajeng Kartini, sosok gigih pejuang emansipasi wanita. Dari mana kalian bisa memperoleh teksnya? Bangga kalian kunjungi web Spada dmc.sch.id gitu ya. Ya, terima kasih semuanya. Silahkan apabila ada hal yang tidak mengerti, mohon untuk ditanyakan, tidak berdiam diri. Jadi nanti ketika kalian ulangan, hasilnya juga maksimal. Jangan gak ngerti tapi kalian diam-diam saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga kalian bisa memahami pembahasan hari ini. Terima kasih sekali lagi, sehat terus semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.